Kenapa? Karena keributan ini terkait dengan kemarahan. Bagaimana mungkin kemarahan itu undang-undang itu dibuat tahun 46, konteksnya kemudian disebut itu berkaitan dengan dunia maya, belum iya, ada. saya juga tahu justru saya itu saya yang mengatakan itu di tempatnya dari kompuser Iya, bahwa makanya- tidak ada dunia makanya maya. saya kasih Tapi tahu begini, kalau salah. saya katakan sebentar. Ini fisik dulu, jadi Baik, harus Prof. Henry. ada keributan Artinya dan harus fisik. ada imbasnya ya, Tapi Prof. Henry ya? provokasinya Prof. itu Henry. sekarang karena teknologinya itu Berarti harus ada Fisiknya kan dampaknya. belum Bung ada. Henry. Bung Haris Azhar singkat aja. Bung Dedi di sudut kiri belum bicara. Oh iya. Bung Dedi ditahan dulu. Bung Haris Azhar. Bung Haris Azhar. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah menurut Anda kritik Rocky Gerung ini masuk substansi yang berujung seperti sekarang? Penyebaran berita bohong hingga menyebabkan keonaran. Berbuntut pelaporan di mana-mana Enggak, sekarang. kalau Bung Haris pertama Azhar. saya begini, saya kasih perumpamaan. Kalau ada orang Malaysia barangkali nih ya, datang ke Indonesia bisa ditangkap tuh. Kalau ditanya, Encik mau kemana? Mau pusing-pusing, ya kan? Masuk berita bohong nggak tuh? Buat kita pusing-pusing itu sakit, dia mau jalan-jalan. Saya kasih perumpamaan itu, jangankan standar moral dan budaya, bahasa kita aja per menit ketemu orang berbeda, bisa berbeda pula kita. Saya suka telepon teman saya orang Papua, bahasa saya berubah, SPOK saya berubah, K dulu ujungnya baru S. Jadi ada kontekstualisasi gitu. Nah itu juga bagian dari budaya. Bagaimana kita menghormati teman kita yang beda budaya, beda cara bicara dan lain-lain. Jadi itu satu, saya mau kasih contoh. Yang kedua, saya menikmati diskusi ini, berantemnya Om Deddy sama Gak ada yang bangsa berantem, Bagan. Nggak, maksud saya berdebat ini. Karena bangsa ini perlu ada 1000 perdebatan seperti ini. Gitu. Jadi kalau tadi ada kutipan, ada video bahwa Rocky bilang bahwa saya ingin menghidupkan nalar kita untuk kita berdebat. Saya menikmati, di situ partainya beda, ini dukung beda, yang itu nggak punya partai, nggak ada yang ngajak. Ya. Bu Irma, ini menurut saya nggak ada masalah, tapi gara-gara Rocky kita muncul semua percikan-percikan kecemerlangan tadi itu. Saya banyak gak setujunya sama cara membunuh legal standingnya Bu Irma terhadap Rocky gitu ya. Soal tafsir pasal 14-15 yang saya lagi jadi korbannya dan saya juga. Anda bukan 14 Anda kan 27 ayat 3 Allah. Saya kan terdakwanya. Terdakwanya. Saya terdakwanya. Kalau Anda kena pasal 14 ayat 1, ayat 2, saya bisa jadi saksi ahli itu karena nggak Nanti kena. saya mau ngundang Anda. Bantuin Prof. Saya mau nanti Prof. ngundang ya. Tolong bantuin, Saksi Prof. Kalau meringankan pasal ya, ahli 27 ayat meringankan 3 ya. iya. Enggak, artinya begini, saya menikmati ini semua. Dan ini sebetulnya yang diharapkan Rocky. Bagaimana membantah bajingan tolol tadi itu dengan, tadi Bu Irma menyebutkan 8 hasil, saya juga baca pernyataan press conference-nya Bu Retno, Menlu, kemarin saya baca juga. Dan saya yakin itu jadi semakin perlu dimunculkan karena dalam rangka untuk menetralisir diskusi soal bajingan tolol tadi itu. Nah, jadi menurut saya justru menikmati. Karena kalau semuanya terlalu bersatu padu, merdu-merdu, ya bukan catatan demokrasi. Kalau Anda berada di narasi yang mana ini Bang? Apa maksudnya? Mana tuh pilihannya apa dan apa? Nah itu kan tadi kan ada perbedaan. Nah kalau versi Anda tuh seperti Tadi apa? kan saya sudah bilang, menurut saya ini kecerdasannya Rocky mengaktifkan cara berpikir kita sebagai banyak kelompok masyarakat yang Bukan di kelas begitu. menengah untuk mendiskusikan. Berdebat, berdiskusi itu akan menciptakan orang menjadi semakin cerdas, ya. Iya. Orang akan menjadi semakin dewasa, ya. Karena Iya. debat, diskusi. Betul. Dan menjadi orang menjadi semakin hati-hati, ya. Tapi tidak berarti bahwa orang boleh memprovokasi mengajak masyarakat yang lain Pak untuk Henry. menutup Enggak, jalan, begini. misalnya begitu. Enggak. Itu persoalan lain. Apalagi di Begini. Sebentar. Apalagi Enggak, sebelum sebentar, mengajak saya mau itu, bicara dulu. sebelum Jadi mengajak begini, itu menutup dia menggambarkan jalan. dulu gambaran-gambaran yang Tadi makanya memang saya ada bilang. kebohongan. Oke, gitu. silakan. Makanya Bung Haris. begini, makanya tadi saya bilang, Anda kan ahli komunikasi, ya. Bahasa itu setiap katanya selain punya arti, dia juga simbol. Nah, lalu yang kedua ada konteks penggunaannya. Saya bukan ahli linguistik, tapi gara-gara saya dijadikan terdakwa, saya bisa bilang saya lebih ahli dari ahli linguistik, tapi bukan benar-benar ahli.
tapi saya mempelajari betul-betul. Yang ingin saya katakan, ketika Rocky bicara seperti itu, ada konteksnya, ada runutannya. Bahwa Anda mau bilang saya belain Rocky, iya. Dia teman saya banyak belajar sama dia, saya banyak nanya sama dia juga nanya sama saya, ya kan? Ada kelebihan saya dibandingin dia, ada kelebihan dia dibandingkan saya. Kita pertukaran informasi. Jadi saya belain dia, iya. Nah sampai di situ saya mau bilang bahwa ada konteks-konteksnya. Misalnya tadi Pak Henry menjelaskan, bagus tuh dari semua kita nggak ada yang mencatat. Ya kan, meskipun Om Deddy HP-nya berdiri tapi nggak ada catatan di HP-nya. Ada. Tapi Pak Henry Banyak, mencatat. Tapi kan itu semua ada runutannya. Yang kesimpulannya sementara waktu dia orasi ada kata-kata BJK TLL tadi itu. Nah, jadi yang mau saya katakan sekali lagi kita nggak diskusi soal hukum tapi diskusi soal persepsi, soal tafsir, standar etika. Saya lebih dari Otomatis Bung Haris, ya. saya melihat ada masalah besar yang ditimbulkan dari ucapan panjang Rocky itu. Iya. Saya melihat satu titik krusial yang tadi saya bilang. Karena di situ dia mengajak buruh melakukan gara-gara supaya enggak. negara mendengar. Bagi Enggak, saya itu problem. Makanya saya bilang tadi Bukan kita gara-gara berharap- Om Deddy. Loh. Enggak, bukan gara-gara. Kan dia bercerita bahwa Demonstrasi negara boleh hanya dong. takut. Bedakan dengan demonstrasi dengan negara. Makanya harus dibedakan antara sesuatu yang bersifat mencerahkan dengan sesuatu yang bersifat menghasut. Kan ini begini, berjelas. Ada banyak kasus. Kemarin misalnya ngumpul angklung boleh. Ya kan? Jangankan Loh, makanya orangnya. Anda tadi kan Angklungnya- bicara angklungnya konteks. Dari mana saya Kan pusing beda. tuh. Bung Haris kan Angklung bicara buah. konteks beda tadi. dengan mengajak Anda nutup kan bicara jalan begitu loh. konteks. Enggak. Kan saya jelaskan konteksnya. Konteksnya Dia berada ketika di depan negara yang buruh bikin boleh kan? yang sedang Boleh nggak? memanggil dia. Om Deddy kalau negara yang bikin boleh nggak? Siapapun boleh, Dengar dulu asal dong. tidak Boleh. mengganggu, Tadi kan Bung Haris merugikan bicara, orang lain. Bung Haris bicara konteks nih, saya bawakan Om konteksnya. Henry pernah jalan-jalan nggak kalau hari Sabtu Minggu ke Konteksnya, Senayan? Kenapa? Pernah jalan-jalan nggak Sabtu Minggu ke Senayan? Kalau jalan-jalan tidak ada masalah, kenapa? Bukan, macet gara-gara banyak acara. Itu ngeganggu nggak? Kalau Itu kalau kan ini kalau kan ini metaforanya udah nggak ini nyambung. kita ngomong tentang Tadi Bung minimal Haris- ngomong tentang Prof, hukum. sebentar, Prof. Hukum itu selalu ada yang namanya willing and Bukan, written. ini nggak soal Ada hukum. Ini mau, bicara ada konteks. Kita nggak mengetahui debat soal dan hukum. menghendaki. Bicara konteks. Ya. Konteksnya, Konteks. konteksnya jelas kalau menurut saya. Iya. Konteksnya adalah Rocky diundang dalam satu pertemuan buruh Iya. yang tidak puas karena kebijakan Omnibus Law. Iya. Oke, tapi kan dia menyeret ke sana kemari bahwa Jokowi itu nggak mikirin negara, mikirin rakyat, mikirin diri sendiri, cari aman. Lalu IKN dijual, lalu bicara Omnibus Law tentang orang yang nggak bisa nikah karena gajinya hilang. Kemudian dia menyimpulkan ini kita harus bikin gara-gara. Gara-gara ini penting karena negara hanya Begini, Om hanya Deddy. takut Bang sama Haris harus masa. jawab, tapi usai Itu jeda. kan Sesaat lagi kami konteks akan kembali untuk pernyataan Anda. dia.